Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Akbar, NPM 1912011216. Pada tugas video mandiri etika profesi hukum ini, saya ingin menjelaskan salah satu profesi hukum, yaitu profesi jaksa. Yang pertama adalah pengertian jaksa. Salah satu komponen penting dalam penegakan hukum adalah Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan RI adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan RI dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan, di mana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, diartikan jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Dapat diartikan jaksa juga memiliki peranan penting dalam persidangan, dan jaksalah yang berperan sebagai penuntut umum di dalam persidangan. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa juga bertindak atas nama negara. Selanjutnya, kode yang kedua itu kode etik jaksa. Kode etik profesi jaksa juga dikenal dengan sebutan kode perilaku jaksa, yang mana telah termuat dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor per 014/A/JA/11/2012 tentang kode perilaku jaksa. Selain itu, kode etik profesi jaksa dikenal dengan sebutan Trikarma Adiaksa. Trikarma Adiaksa adalah landasan jiwa dari setiap adiaksa dalam meraih cita-cita luhurnya, terpatri dalam Trapsila yang disebut Trikarma Adiaksa, yang meliputi tiga krama, yaitu pertama Satya, yang diartikan kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga, maupun kepada sesama manusia. Yang kedua Yang kedua Adi, yang artinya kesempurnaan dalam bertugas dan berunsur utama pada rasa tanggung jawab terhadap Tuhan yang Maha Esa, keluarga, dan terhadap sesama manusia. Yang ketiga Wicaksana, yang artinya bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku, khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya. Lalu selanjutnya yang ketiga itu tugas dan wewenang jaksa. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi 6 Jaksa Agung muda, 1 Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI, serta 32 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga mengisyaratkan bahwa lembaga kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI telah mengatur tugas dan wewenang kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam pasal 30, yaitu pertama, di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut. Pertama, melakukan penuntutan. Kedua, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ketiga, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat. Keempat, melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Kelima, melengkapi berkas perkara tertentu, dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Untuk di bidang di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan dan untuk atas nama negara atau pemerintah. Yang ketiga, dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan. Yang pertama, peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Kedua, pengamanan kebijakan penegakan hukum. Ketiga, pengamanan peredaran barang cetakan. Keempat, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. Kelima, pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama.
Dan yang terakhir, yang keenam, penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal. Selanjutnya ada hak dan kewajiban jaksa. Kewajiban jaksa dalam melaksanakan profesinya diatur dalam Pasal 5 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor per 014 garis miring A garis miring JA garis miring 11 garis miring 2012 tentang kode perilaku jaksa, yaitu pertama, menjunjung tinggi kehormatan dan martabat profesi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam integritas profesional, mandiri, jujur, dan adil. Kedua, mengundurkan diri dari penanganan perkara apabila mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga. Yang ketiga, mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan peraturan kedinasan. Keempat, meningkatkan ilmu pengetahuan, keahlian, dan teknologi, serta mengikuti perkembangan hukum yang relevan dalam lingkup nasional dan internasional. Kelima, menjaga ketidakberpihakan dan objektivitas saat memberikan petunjuk kepada penyidik. Keenam, menyimpan dan memegang rahasia profesi, terutama terhadap tersangka atau terdakwa yang masih anak-anak dan korban tindak pidana kesusilaan, kecuali penyampaian informasi kepada media atau media, tersangka atau keluarga, korban atau keluarga, dan penasihat hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketujuh, memastikan terdakwa, saksi, dan korban mendapatkan informasi dan jaminan atas haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan hak dan hak asasi manusia. Dan yang terakhir, yang kedelapan, memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, penegakan hukum, atau tindakan hukum lain secara profesional, adil, efektif, efisien, konsisten, transparan, dan menghindari terjadinya benturan kepentingan dengan tugas bidang lain. Selanjutnya ada tahapan-tahapan untuk menjadi seorang jaksa itu. Syaratnya itu yaitu pegawai kejaksaan dengan masa kerja minimal 2 tahun. Yang kedua, dia harus bergelar minimal sarjana hukum. Yang ketiga, berpangkat serendah-rendahnya Yuwanawira atau golongan 3A. Keempat, usia serendah-rendahnya 25 tahun dan setinggi-tingginya 35 tahun pada saat dilantik menjadi jaksa. Yang kelima, berkelakuan tidak tercela. Yang keenam, tidak buta warna, tidak cacat fisik dan mental, tidak bertato, tidak bertindik khususnya terhadap yang laki-laki, bebas narkoba, serta mempunyai postur badan yang ideal dengan tinggi badan untuk laki-laki minimal 160 cm dan perempuan minimal 155 cm. Yang ketujuh, memiliki potensi yang dapat dikembangkan dalam melaksanakan jabatan jaksa yang dinyatakan secara objektif oleh atasan minimal eselon 3. Yang kedelapan, telah membantu pelaksanaan proses penanganan perkara baik dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara, serta dibuktikan dengan sertifikasi oleh Kepala Kejaksaan setempat dengan standar yang ditentukan. Dan yang terakhir, yang 9, lulus penyaringan yang diselenggarakan oleh panitia rekrutmen calon jaksa Kejaksaan RI. Baiklah, sekian dari video penjelasan tentang profesi jaksa. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan, dan kepada Tuhan yang Maha Kuasa saya mohon ampun. Dan saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.